Perkenalkan, nama saya Laura dengan NIM 2286230033. Perkenalkan, nama saya Aura Valia Putri dari kelompok 5 dengan NIM 2286230044. Halo, kenalin, aku Rifajida Salsabila dengan NIM 2286230042 dari kelompok 5. Nama saya Reki dengan NIM 22860035 dari kelompok 5. Latar belakang dari proyek kita yaitu perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini sangat pesat dan hampir menyeluruh pada aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial politik. Salah satu hal yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah maraknya media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat termasuk para mahasiswa sebagai bagian konheren kehidupan sosial politik kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan media sosial harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan keharusannya sebagai media interaksi dan informasi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala dalam maksimalkannya media sosial pada bidang politik. Sehingga kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran media sosial dalam bidang politik. Maka dari itu, kami mengangkat judul Project Citizen, yaitu pengaruh media sosial dalam berpolitik di kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, di mana kita dari kelompok 5 mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Luar Tirtayasa, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya sikap aktif mahasiswa dalam berpolitik di media sosial. Nah, menurut hasil wawancara kita bahwasannya seharusnya mahasiswa bisa lebih terbuka lagi terhadap politik yang ada di sosial media, karena itu sangat penting sekali. Dan juga kita sebisa mungkin harus sebagai mahasiswa yang aktif di berpolitik harus bisa mengedukasi mahasiswa yang kurang aktif tersebut untuk diajak lebih terbuka lagi terhadap politik. Tetapi kita juga harus bisa menghormati apa pilihan dia, karena kita tidak tahu waktu kesenggangan orang, waktu dia sangat padat. Jadi tidak memungkinkan untuk membuka sosial media, dan juga tetapi dia harus memanfaatkan organisasi eksternal maupun internal untuk memanfaatkannya, karena partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Adapun alasan kenapa mahasiswa kurang aktif di sosial media mengenai politik, yaitu yang pertama, karena ketakutan akan intimidasi dan cyberbullying. Jadi media sosial dengan sifatnya yang sangat anonim dan terbuka menjadi ruang bagi ujaran kebencian, intimidasi, dan cyberbullying. Hal ini membuat mahasiswa, terutama mereka yang memiliki pendapat minoritas atau kritis, merasa tidak aman dan enggan untuk menyuarakan pendapatnya. Dan juga yang kedua ada ketidakmampuan untuk mengolah informasi, di mana banjirnya informasi di sosial media termasuk hoax atau propaganda dan ujaran kebencian dapat membuat mahasiswa kesulitan untuk memilih informasi yang valid dan akurat. Yang ketiga ada kurangnya ruang diskusi yang konstruktif, di mana platform media sosial ini sering kali diwarnai dengan polarisasi dan penyebaran dan perdebatan yang tidak sehat. Jadi kurangnya ruang diskusi yang konstruktif dan inklusif membuat mahasiswa enggan untuk terlibat dalam pertukaran ide dan gagasannya di media sosial. Rendahnya fakta atau tingginya penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial. Setelah melakukan wawancara, cara meminimalisir informasi palsu atau hoaks melalui media sosial berdasarkan argumen dari beberapa narasumber menyatakan seseorang harus teliti terlebih dahulu mengenai suatu informasi, lalu harus selektif dengan informasi-informasi politik yang beredar karena belum diketahui kebenarannya. Kemudian melalui edukasi digital. Sangat penting agar pengguna bisa memverifikasi sumber dan mengenali hoaks. Gunakan sumber berita politik terpercaya, layanan verifikasi fakta, dan laporkan konten palsu mengenai politik. Ikuti akun resmi pemerintah dan media yang terverifikasi. Maka, kita sebagai warga negara harus kritis dan cerdas untuk memastikan kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial. Di sini, aku akan sedikit memaparkan hasil wawancara mengenai rendahnya pola pikir dalam politik karena paparan konten media sosial yang berlebihan. Rendahnya pola pikir dalam politik karena paparan konten media sosial yang berlebihan adalah suatu fenomena yang kompleks dan multifaktor, yang dimana paparan konten yang berlebihan
bisa menimbulkan pola pikir yang dangkal dalam politik, karena informasi sering disajikan secara singkat dan emosional, serta memperkuat pandangan yang dapat menghambat analisis kritis, sehingga keputusan politik didasarkan pada reaksi cepat dan emosional, bukan pemahaman yang mendalam. Identifikasi masalah yang terakhir yaitu minimnya rasa menghargai dan menghormati antar mahasiswa dalam berpendapat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa kunci untuk mengatasi minimnya rasa menghargai dan menghormati antar mahasiswa dalam berpendapat adalah dengan bersikap dewasa dan saling menghormati. Hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi dan berdebat dengan baik, mendengarkan dengan sopan, fokus pada diskusi yang konstruktif, mencari titik temu, dan menghindari polarisasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi politik agar dapat memahami berbagai sudut pandang dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki pendapat yang sama, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat tersebut. Jika terjadi perselisihan, usahakan untuk tetap tenang dan fokus pada mencari solusi bersama. Hindari menggunakan kata-kata yang kasar atau menyinggung, dan fokuslah pada argumen yang logis dan rasional. Dengan saling menghargai dan menghormati, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berdiskusi dan bertukar ide. Hal ini akan membantu kita untuk belajar dan berkembang sebagai individu dan sebagai masyarakat. Tujuan dari identifikasi masalah yang telah disebutkan tadi, yang pertama ada memahami dengan baik bagaimana media sosial dapat memperlebar kesenjangan informasi dan pandangan politik di kalangan mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis informasi palsu atau hoax yang beredar di media sosial dan dampaknya terhadap pola pikir mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis bagaimana paparan media sosial yang berlebihan dapat mendorong pola pikir yang dangkal dan impulsif dalam berpolitik. Lalu yang keempat, menemukan solusi untuk minimalisir konflik dan ketegangan antar kelompok mahasiswa dengan pandangan politik yang berbeda. Manfaat teoritis yang pertama, memperluas pemahaman tentang bagaimana media sosial memengaruhi perilaku politik. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik modern. Sedangkan manfaat praktis, membantu mahasiswa memahami peran mereka dalam proses politik dan membantu dalam merancang strategi politik yang lebih efektif dalam menjangkau dan berinteraksi. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam ranah politik, media sosial itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi dan perilaku politik mahasiswa. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Melalui media sosial, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi politik terkini, mengikuti perkembangan isu-isu penting, dan terlibat dalam diskusi publik. Media sosial juga dapat menjadi alat untuk memobilisasi aksi dan mendorong partisipasi politik mahasiswa, seperti dalam kegiatan demonstrasi, petisi online, atau kampanye publik. Di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi negatif dalam konteks politik. Salah satu kekhawatiran utama adalah penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat menyesatkan opini publik dan memicu polarisasi politik. Media sosial juga dapat menjadi ruang echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri dan memperkuat bias kognitif. Parahnya lagi, paparan konten media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan pola pikir yang dangkal dalam berpolitik. Itulah hasil proyek studi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.